Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Irfan. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas B, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi. Pada video kali ini kami akan mendemokan program yang sudah kami susun sebagai bentuk pengerjaan UAS frontend programming kami. Nah, di sini kami menggunakan mitra yang bernama Raja Wali Plastik, yaitu sebuah mitra yang bergerak di bidang distribusi biji plastik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Nama saya Claudita Farel dengan NIM 35, lalu ada Edward Halim dengan NIM 59, ada Devin Giovanno dengan NIM 57, ada Nathanael dengan NIM 42, dan juga Darian Prasetya dengan NIM 43. Mungkin untuk fitur-fitur lebih lengkap dari webnya akan kita lanjutkan. Nah, oke, mungkin sekarang kita masuk ke dalam penjelasan main page. Jadi, web kami sendiri udah kami deploy menggunakan Vercel untuk front-end-nya dan juga on-render untuk API-nya. Jadi kalau misalnya link ini diklik, maka user akan langsung diarahkan ke dalam main page, yang mana berisi nama dari mitra kita, lalu ada quotes dan juga ada image slider yang bisa kita geser ke kanan maupun ke kiri. Beserta ada juga navbar yang akan stay di layar dan juga akan berubah warnanya ketika usernya scroll. Kalau misalnya kita scroll, maka akan diarahkan ke dalam section tentang kami, yaitu berisi profil perusahaan, visi dan juga misi dari si Raja Wali Plastik ini. Lalu ke bawah ada produk kami. Nah, untuk produk kami sendiri, ini menggunakan di sini kita menampilkan produk apa aja yang ditawarkan oleh si Raja Wali Plastik ini, di mana ada 3 jenis biji plastik dan juga ada tombol order now. Dimana kalau misalnya user klik maka akan diarahkan ke dalam chat page tempat user ini berdiskusi dengan admin tentang pesanan mereka. Lalu ada testimoni dan juga slot untuk mengisi logo partner. Ini juga bentuknya slider. Selanjutnya ada section blocks, di mana ini menunjukkan beberapa preview blocks yang sudah ditulis oleh user. Misalnya melihat lebih banyak lagi, user ini bisa klik ke find more blocks. Nah, di sini ya kalau misalnya kita klik, maka akan diarahkan ke dalam blog konten yang berisi gambar, tulisan, kapan dipublish, dan juga isinya. Kalau kita back tentu pasti akan ke blog page dan balik lagi ke section blocks. Nah, kita juga bisa mengakses konten blocks langsung dari blog section garus dari blog page. Nah, setelah dari section blocks ini ada yang namanya section gallery. Jadi di section gallery ini lebih banyak berisi tentang foto-foto, baik itu produk maupun foto apapun yang mau didamakan oleh admin untuk lebih mengenalkan bagaimana sih bentuk usahanya. Oke, lanjut di section berikutnya itu ada send us an email itu agar si admin ini bisa menerima masukan dari si user melalui email. Nah, si user ini bisa masukkan name, email, dan juga message. Bikin contoh. Nah, kalau misalnya user udah masukkan ini dan dia klik send email, maka pesannya akan langsung dikirimkan ke dalam email Raja Wali Plastik itu sendiri. Di sini kita menggunakan email.cs sebagai bentuk extensionnya. Nah, kalau kita klik send, maka udah tulisan pesan terkirim. Dan kalau misalnya kita cek inbox kita, maka muncul pesan yang barusan kita masukkan tadi. Terus di bawahnya tentu ada footer yang berisi navigasi lagi, terus ada kontak juga, ada map, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk navigasinya bekerja sebagai berikut. Nah, mungkin kita beralih ke chat page ya. Jadi di sini user ini akan diarahkan ke dalam tentu chatting page, di mana user ini bisa berbicara dengan admin. Namun karena usernya belum login, maka dia pasti tidak bisa mengisi chat page. Nah, itu langsung diarahkan ke sign in, karena kan dia belum ada data kalau dia sign in. Begitu juga hal yang sama terjadi kalau misalnya user ini klik profile, padahal dia belum sign in. Nah, akan muncul tulisan akses ditolak, dan akan diarahkan ke page sign in. Nah, berikut adalah page sign in dan juga register kalau misalnya belum ada akun. Mungkin kita coba demokan. Kita masukkan nama kita untuk registrasi akun. Nah, dia terima nih. Akan dimuat mengalihkan ke halaman login. Nah, lalu kita tinggal masukkan yang sudah kita isi tadi di register. Nah, kalau misalnya kita klik sign in, maka akan berhasil masuk dan kita akan diarahkan ke dalam main page itu lagi. Sekarang mungkin kita coba untuk hubungi kami. Ketik halo. Nah, dia tuh udah bisa upload. Kalau misalnya gambar jelas, berarti dia tuh udah masuk ke sisi admin. Dan mungkin untuk sesi ini akan dijelaskan oleh teman saya di admin dashboard nanti. Nah, mungkin saya juga akan bahas beberapa error links ya. Kalau misalnya linknya nggak ada gitu, dari chat saya ganti jadi begini. Nah, dia akan muncul ke page 404 halaman tidak ditemukan. Atau misalnya kalau misalnya servernya down, kita tuh akan diarahkan ke dalam slash 500. Nah, jadi kesalahan server. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari main page. Kita lanjut ke admin dashboard. Nah, ini adalah bagian dari administrator dashboard, di mana ini adalah page utamanya, total customer, total order, status, ada juga grafik, ada juga produk yang baru saja terjual, ada nama, total price, dan juga kuantitas. Lalu ini ada juga list products yang dimana kita bisa create, edit, dan delete. Kalau dilihat seperti ini, dan kalau create kita pencet aja ini, kita bisa masuk kasih contoh, paketan. Dan kalau diedit seperti ini, bisa. Lalu kita ke order list. Order list ada filteran untuk sorting, repayment, dan juga dari delivery. Ini untuk ngecek status, payment delivery, detail-detail dari order tersebut. Kalau misalnya paid, dia nunjukin paid, semua juga sama untuk pending. Lalu kalau delivery tunjukin yang delivery pending dan juga payment pending. Kalau kita bisa processing. Kalau kita mau create baru, simple, tambah, kita misalnya pakai Gmail, kita bikin untuk kita aktif biru, kita sebelah tengah dan bagus. Kalau namanya kita ini, kalau bagus kita pencet, lalu kita ganti status processing dan bersamaan. Lalu kita kalau mau edit, tinggal kita pencet edit di sini. Nah, jadikan harga jadi 500 dan kita ganti status ini menjadi paid, harga jadi shift atau order. Makanya akan berubah seperti ini. Ya, jadi 500 dengan referensi status dan paymentnya berubah. Terus ini testimoni. Ini adalah page testimoni. Ini untuk testimoni dari wajah plastik bisa kita create, edit, dan delete. Kalau klik, misalnya kita contoh. Ini gambarnya seperti ini dan bisa diedit, bisa jadi. Maka kalau mau dihapus, tinggal pencet saja. Nah, terhapus. Lalu ini partners. Nah,
orang-orang yang bekerja dengan recycling plastik, kita bisa klik juga di sini. Misalnya kita pakai link contoh gitu. Dan kita ambil foto. Ini berhasil. Kita bisa pencet linknya, bisa buka di page baru, terus kita juga bisa delete. Makanya terhapus. Kalau di chat, kayak di sini dan juga chatnya. Kalau kita contoh ngechat ke Abed Halim, ini adalah Abed Halim. Kita pencet, kita chat, halo. Maka dia akan mengirim. Dan mumpung kita setengah, kita bisa melihat aplikasi responsif untuk beberapa halaman. Bisa di tablet seperti ini chat, dan dia ada pilihan kontaknya. Kalau di phone card juga seperti ini. Terus kita juga cek kalau misalnya navbar itu di burger ya, kita lihat dari dashboard. Dan dashboard ini di handphone. Lalu kita pindah ke list. Ini di handphone, ini tablet, ini formnya juga di tablet, ini di handphone. Dan kita tinggal seperti ini kalau mau balik. Dan tampilan dilihat juga sama dengan tampilannya, masih vertikal. Ini tablet. Lalu kita juga bisa klik order list. Ini kalau di tablet, ini kalau di handphone jadi vertikal ya. Lalu ini untuk formsnya di HP. Dan jika di tablet, kita bisa sini untuk balik. Lalu ini testimoni di HP, tablet. Ini testimoni di tablet. Ini di handphone dengan formnya mirip-mirip saja, cantik saja untuk foto. Lalu ada juga ini ada testimoni tablet, ini handphone. Lalu kalau di edit seperti ini tampilannya di HP dan di tablet. Lalu juga ada partners, misalnya mau plus, ini ada di tablet, ini di HP. Ini untuk balik. Dan jika mau delete seperti ini, tinggal dilihat saja. Lalu ini bagian chat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian kedua dari dashboard admin, saya akan menjelaskan mengenai fitur pada user setting, kemudian blog, web gallery, hero, admin setting, dan juga logout. Nah, di user setting ini dia akan nge-list akun-akun yang telah terregistrasi pada website Raja Wali Plastik dan punya role customer. Dan di sini ada admin Raja Wali Plastik yang punya role customer, Edward Halim, testing user 1, sama Juan Anderson. Nah, di sini misalnya kita ingin menghapus salah satu akun yang ada di sini. Misalnya saya ingin hapus akun dari si testing user 1. Nah, kita tinggal pencet button yang ada di sebelah kanan, yaitu delete user. Kemudian kita pencet yes aja, kita tunggu sebentar. Kemudian bakal berhasil dan akunnya hilang dari list customer. Kemudian kita masuk pada section blog. Nah, di section ini dia akan munculin blog-blog yang pernah dibuat sama si admin. Di sini ada fitur untuk edit, delete, view, sama buat nambahin blognya. Nah, di sini misalnya kita nambahin blognya. Misalnya kita pakai title ini. Kemudian kita bikin deskripsi, misalnya ini. Kemudian kontennya seperti ini. Kemudian kita masukin gambar. Misalnya kita pakai gambar ini. Kemudian kita publish, kita submit aja, kita tunggu sebentar, maka akan berhasil. Kemudian akan muncul di sini, yang udah pernah kita buat tadi. Kemudian kita cobain fitur edit dari si blog. Nah, misalnya kita edit, kita di sini contoh kita edit, misalnya title-nya kita ganti SP1 edit. Misalnya deskripsinya kita ganti jadi plastik aja, plastik lorem ipsum. Kita kontennya misalnya kita hapus aja, jadi paragraf. Oke, kemudian mungkin gambarnya kita ganti aja, misalnya kita ganti jadi gambar yang ini. Oke, kita update aja, kita tunggu sebentar. Kemudian akan berhasil dan terupdate. Nah, kita udah update. Nah, di sini sebelum kita masuk ke fitur delete, kita coba view. Nah, di sini bakal nge-redirect kita ke halaman blog konten dari si blog ini. Kemudian kita balik aja. Kemudian misalnya kita mau delete apa yang udah pernah kita buat. Misalnya blog yang tadi kita buat, kita delete aja. Kita yes, kemudian kita tunggu sebentar, maka akan terhapus. Kemudian mungkin kita langsung masuk aja ke section web gallery. Nah, di sini fiturnya sama. Di sini ada fitur untuk delete dan juga nge-add dari si gallery. Nah, di sini misalnya kita nambah item, misalnya ada foto render, kita masukin. Kemudian title ini opsional, bisa dimasukin bisa enggak. Misalnya kita masukin aja lorem ipsum. Kemudian deskripsinya sama, lorem ipsum dollar. Kemudian kita submit aja. Kemudian berhasil, kita lihat di listnya apakah ada, dan ternyata ada. Dan di sini kita bisa delete apa yang udah pernah kita post pada section gallery. Misalnya kita mau hapus yang lorem ipsum ini. Kita hapus aja, kemudian kita pencet yes, kemudian maka akan terhapus. Nah, di list ini bakal hilang pasti, hilang kan. Oke. Kemudian kita masuk ke section hero. Nah, di sini bakal nampilin gambar-gambar yang bakal jadi slider pada halaman utama. Nah, di sini misalnya kita mau nambah, kita tunggu sebentar, kita nambah aja. Misalnya kita mau nambah logo KFC, kita masukin, kita add, kita tunggu, kemudian maka akan berhasil, bakal muncul pada halaman list dari si hero. Kemudian kita bisa delete apa yang telah kita submit sebelumnya, kita delete aja, kita tunggu sebentar, maka akan berhasil. Kemudian kita masuk ke admin setting. Nah, di admin setting ini muncul informasi-informasi dari si admin, akun admin. Nah, misalnya di sini saya ingin ganti nama saya. Jadi demo aplikasi RS. Addressnya misalnya saya ganti jadi Jalan Sunter Jaya. Nomor teleponnya misalnya saya ganti jadi 0813 8799 8816. Kemudian passwordnya saya ganti jadi 123 456 789. 123 456 789. Kita save, kita tunggu sebentar. Kemudian akan berhasil. Kemudian kita cek, kita tinggal refresh saja. Setelah berhasil, kita tunggu dan berhasil untuk ganti. Oke.
Kemudian kita masuk ke fitur terakhir dari si dashboard admin, itu logout. Kita tinggal pencet aja logout buat keluar dari akun si admin. Kemudian kita pencet ya coba. Tunggu sebentar, berhasil logout, kemudian kita didirect ke halaman untuk login. Nah, sekian dari demo program ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.